Manchester City sedikit lagi amankan tiket ke UCL. Pepe Reina resmi pensiun dari dunia sepak bola. Freiburg resmikan pemain Jepang Yuito Suzuki. Jalani operasi, Bellingham absen 2 bulan. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Crystal Palace menjamu Wolverhampton di Selhurst Park dalam laga pekan ke-37 Premier League. Wolverhampton membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-24 melalui Emmanuel Agbadou. Eddie Nketiah menjadi aktor utama kebangkitan Palace di babak pertama. Mantan penyerang Arsenal itu mencetak 2 gol cepat. Yang pertama memanfaatkan umpan tarik Romain Esse dan yang kedua menyambut umpan silang Ismail Assar. Di awal babak kedua, Ben Chilwell mencetak gol ketiga Palace melalui tendangan bebas akurat pada menit ke-50. Namun, Wolverhampton memperkecil ketertinggalan lewat sundulan Jørgen Strand Larsen di menit ke-62 dari situasi sepak pojok. Crystal Palace memastikan kemenangan mereka di menit ke-86. Pemain pengganti Eberechi Eze mencetak gol keempat. Kemenangan ini membuat Crystal Palace mengoleksi 50 poin. Sementara itu, Wolves tetap tertahan di peringkat ke-14 klasemen sementara Premier League. Manchester City versus Bournemouth dalam laga pekan ke-37 Premier League. Pertandingan langsung dinamis sejak menit awal. City membuka keunggulan melalui gol spektakuler Omar Marmoush pada menit ke-14. Baru pada menit ke-38, Bernardo Silva berhasil menambah keunggulan tuan rumah, membawa City unggul 2-0 hingga jeda turun minum. Menjelang laga usai, pemain pengganti Nico Gonzalez mencetak gol ketiganya City di menit ke-89, mengunci kemenangan tim tuan rumah. Bournemouth sempat memperkecil kedudukan lewat Daniel Jebison di masa injury time, namun skor 3-1 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membuat Manchester City kembali masuk 3 besar dalam raihan 68 poin, sementara Bournemouth turun ke peringkat ke-11 dengan 53 poin. Gelandang bertahan andalan Manchester City Rodri akhirnya kembali merumput setelah absen selama 240 hari akibat cedera ACL. Ia masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Erling Haaland pada menit ke-83 pada pertandingan melawan Bournemouth yang disambut meriah oleh para penggemar di Stadion Etihad. Absennya Rodri sebelumnya sangat dirasakan oleh tim, mengingat perannya yang krusial dalam menjaga keseimbangan pemain dan memutus serangan lawan. Pertandingan terakhir yang ia mainkan sebelum cedera adalah pada tanggal 22 September 2024 dalam laga melawan Arsenal di Liga Premier Inggris. Manchester City resmi mengumumkan penghormatan istimewa untuk Kevin De Bruyne dengan mendirikan sebuah patung di luar Etihad Stadium sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusinya selama 1 dekade bersama klub. Pengumuman ini dilakukan setelah penampilan terakhir De Bruyne di kandang pada pertandingan melawan Bournemouth yang berakhir dengan kemenangan 3-1. Gelandang berusia 33 tahun ini telah menjadi salah satu sosok paling legendaris dalam sejarah klub dengan lebih dari 400 pertandingan dan 19 trofi besar yang diraih. Dalam ajang penghargaan tahunan yang digelar oleh The Athletic, sejumlah nama besar di dunia sepak bola Eropa berhasil meraih gelar prestisius musim ini. Luis Enrique dinobatkan sebagai manajer terbaik musim ini di Eropa. Sementara itu, talenta muda berbakat Morgan Rogers mendapatkan penghargaan sebagai pemain muda terbaik di Premier League. Selain itu, penghargaan individu juga jatuh kepada Rafinha yang dinobatkan sebagai pemain terbaik di Eropa musim ini. Tidak kalah menarik, Lamine Yamal juga mendapatkan gelar pemain muda terbaik di Eropa. Klub Bundesliga SC Freiburg secara resmi mengumumkan perekrutan pemain internasional Jepang berusia 23 tahun, Yuito Suzuki, dari klub Denmark Brøndby. Menurut laporan media, nilai transfer Suzuki diperkirakan mencapai antara 7 hingga 8 juta euro, menjadikannya salah satu transfer terbesar dalam sejarah Brøndby. Meskipun durasi kontrak belum diumumkan secara resmi oleh Freiburg, Suzuki akan mengenakan nomor punggung 14 dan membawa harapan besar setelah mencetak 23 gol dalam 69 pertandingan kompetitif bersama Brøndby. Nick Woltemann, penyerang muda berbakat dari VfB Stuttgart, resmi dipanggil ke tim nasional senior Jerman untuk pertama kalinya. Keputusan ini diumumkan oleh pelatih Julian Nagelsmann menjelang pertandingan internasional DFB di ajang National League. Pemanggilan ini merupakan penghargaan atas performa impresif Woltemann panjang paruh kedua musim 2024-2025, di mana ia berhasil mencetak 16 gol dan memberikan 3 assist dalam 32 pertandingan resmi bersama Stuttgart. Kabar ini tentu menjadi momen bersejarah bagi Woltemann yang baru berusia 23 tahun.
Borussia Dortmund akan segera membahas perpanjangan kontrak Niko Kovac setelah masa liburannya selama 2 minggu di Kroasia, tepat sebelum dimulainya FIFA Club World Cup pada Juni 2025. Manajemen klub dan para pemain dilaporkan sangat puas dengan kinerja pelatih asal Kroasia tersebut yang mengindikasikan prospek yang kuat untuk kelanjutan kerjasama. Kontrak Kovac saat ini berlaku hingga 30 Juni 2026. Sejak mengambil alih posisi pelatih pada Februari 2025, Kovac berhasil membawa Dortmund finish di posisi keempat pada musim Bundesliga 2024-2025. Nilai pasar João Neves melonjak drastis setelah penampilan yang gemilang bersama Paris Saint-Germain. Neves diboyong dari Benfica dengan harga 60 juta euro pada musim panas 2024. Kini diperkirakan memiliki nilai transfer mencapai 104 juta euro. Menurut data dari CIES, kenaikan sebesar 40,4 juta euro ini menunjukkan betapa pentingnya peran Neves di skuad PSG. Di bawah asuhan Luis Enrique, Neves telah menjadi pemain kunci dengan mencatatkan 50 penampilan, mencetak 5 gol, dan memberikan 9 assist dalam 3.602 menit bermain di Ligue 1 di musim ini. Ismail Bennacer masih belum mendapatkan kepastian mengenai masa depannya di Olympique Marseille. Klub Ligue 1 tersebut hingga kini belum memutuskan untuk mengaktifkan opsi pembelian permanen senilai 12 juta euro ditambah bonus 3 juta euro dari AC Milan setelah meminjam Bennacer dengan biaya 1 juta euro sejak Februari 2025. Selama masa peminjaman, Bennacer telah tampil dalam 12 pertandingan Ligue 1 dan memberikan 2 assist. Namun performanya sempat terganggu oleh masalah cedera, termasuk cedera otot yang dialaminya sebelum pertandingan melawan PSG. Barcelona semakin memperkuat skuadnya dengan memastikan gelandang andalan mereka, Frenkie de Jong, akan tetap bertahan di Camp Nou. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang, kabar terbaru menyebutkan bahwa perpanjangan kontrak de Jong hampir mencapai kesepakatan akhir. Presiden klub Joan Laporta bahkan menyatakan bahwa de Jong sangat antusias untuk melanjutkan karirnya di Barcelona. Kontrak de Jong yang saat ini berlaku hingga 2026 akan diperpanjang dengan beberapa penyesuaian, termasuk klausul pelepasan yang dianggap wajar oleh pihak klub. Lamine Yamal tengah menjadi sorotan karena penghasilan luar biasanya dari endorsement. Meskipun gaji yang diterimanya dari Barcelona terbilang relatif rendah untuk standar bintang muda sepak bola, yaitu sekitar 1.670.000 euro per tahun atau sekitar 32.115 euro per minggu. Yamal berhasil meraup puluhan juta euro dari berbagai kontrak sponsor dengan merek-merek ternama dunia seperti Adidas, Beats Electronics, Oppo, dan Konami. Bahkan, ia baru-baru ini meluncurkan sepatu signaturnya bersama Adidas, menandai langkah besar dalam karir komersialnya. Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Rafinha untuk memperpanjang kontraknya hingga Juni 2028. Kabar ini dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Perpanjangan kontrak ini menjadi langkah penting bagi Barcelona yang menunjukkan kepercayaan mereka pada pemain asal Brazil tersebut. Deco, yang memiliki peran besar dalam negosiasi ini, telah bekerja keras dalam beberapa bulan terakhir untuk memastikan kesepakatan ini terwujud. Rafinha yang tampil impresif dengan mencetak 59 gol untuk Barcelona musim ini. Real Madrid dikabarkan tengah dalam tahap akhir pembicaraan untuk memperpanjang kontrak Thibaut Courtois hingga tahun 2028, melampaui masa kontraknya yang saat ini berakhir pada 2026. Kiper asal Belgia ini menjadi sosok penting di lini pertahanan Los Blancos dan klub tampaknya ingin mempertahankan pengalamannya yang sangat berharga di Santiago Bernabeu. Biasanya, Real Madrid enggan memberikan kontrak jangka panjang kepada pemain yang berusia di atas 30 tahun. Namun Courtois menjadi pengecualian karena performa dan kepemimpinan yang konsisten di lapangan. Jude Bellingham, gelandang andalan Real Madrid, dipastikan akan absen selama 2 bulan pertama musim depan setelah memutuskan menjalani operasi bahu. Masalah pada bahu yang sudah dialaminya sepanjang musim ini akhirnya membuat Bellingham memilih untuk melakukan tindakan medis agar bisa pulih total. Operasi dijadwalkan berlangsung setelah ajang Piala Dunia antar klub pada bulan Juni dan proses pemulihan diperkirakan memakan waktu hingga September. Dengan demikian, Bellingham kemungkinan baru bisa kembali merumput pada bulan Oktober mendatang. Real Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan serius untuk merekrut pemain sayap Athletic Bilbao, Nico Williams. Menurut laporan dari Marca, pemain muda Spanyol ini menjadi target menarik bagi Los Blancos. Jika transfer ini terrealisasi, diperkirakan akan ada perubahan signifikan dalam skuad Real Madrid. Salah satu pemain yang mungkin akan dilepas adalah Rodrigo, yang juga berposisi sebagai pemain sayap. Klausul pelepasan Williams sebesar 58 juta euro dianggap terjangkau oleh Real Madrid yang siap memenuhi permintaan tersebut.
Pepe Reina resmi mengakhiri karir profesionalnya di dunia sepak bola pada usia 42 tahun setelah musim terakhirnya bersama klub Serie A Como. Karir gemilangnya mencakup kiprah di klub-klub besar seperti Liverpool, Villarreal, AC Milan, dan Napoli, serta awal karirnya yang dibentuk di Akademi La Masia Barcelona. Kini, Pepe Reina langsung melangkah ke babak baru dalam dunia sepak bola dengan mengambil peran sebagai pelatih kepala tim Juvenil A Under 19 di Villarreal. Bologna secara resmi mengumumkan penandatanganan permanen bek tengah Nicolo Casane dari Lazio pada tanggal 20 Mei 2025. Pemain berusia 27 tahun ini sebelumnya menjalani masa peminjaman di klub tersebut dan kini telah menandatangani kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2028. Meskipun Casale tidak mencatatkan gol atau assist dalam 23 pertandingan yang dijalani musim ini, performa konsistennya di lini belakang berhasil meyakinkan manajemen Bologna untuk mengamankan jasanya secara permanen. Rumor yang mengaitkan Jurgen Klopp dengan posisi manajer baru AS Roma akhirnya dibantah secara tegas oleh agen sang pelatih, Mark Kosicki. Berita yang beredar luas menyebutkan bahwa Klopp akan menggantikan Claudio Ranieri yang akan pensiun. Namun Kosicki menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Klopp yang saat ini menjabat sebagai kepala sepak bola global di organisasi Red Bull sejak awal tahun ini dipastikan akan tetap fokus pada perannya tersebut tanpa terlibat dalam manajemen klub Serie A Italia. Kabar mengejutkan datang dari Nottingham Forest, di mana Nuno Espirito Santo dikabarkan berpotensi meninggalkan klub pada akhir musim 2024-2025. Ketegangan antara Nuno dan pemilik klub Evangelos Marinakis menjadi latar belakang utama dari spekulasi ini. Situasi ini membuka peluang bagi klub lain untuk mendekati pelatih asal Portugal tersebut. AS Roma menunjukkan minat serius untuk merekrut Nuno Espirito Santo. Klub ibu kota Italia itu bahkan telah melakukan pembicaraan dan menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun kepada Nuno. Manajer Tottenham Hotspur Cenk Postecoglou secara resmi mengonfirmasi bahwa gelandang muda asal Swedia Lucas Bergvall tidak akan bisa tampil dalam laga final UEFA Europa League melawan Manchester United. Postecoglou menegaskan bahwa Bergvall masih belum pulih dan tidak masuk dalam skuad untuk pertandingan krusial tersebut, meskipun sebelumnya sempat muncul spekulasi mengenai kemungkinan keterlibatan. Ketiadaan Bergvall tentu menjadi pukulan bagi Tottenham, mengingat perannya yang cukup vital di lini tengah selama musim ini. Leicester City menghadapi ancaman serius berupa pengurangan poin pada musim 2025-2026 mendatang. Premier League telah secara resmi mendakwa klub tersebut atas dugaan pelanggaran aturan keuangan selama musim 2023-2024. Investigasi ini berfokus pada pelanggaran aturan Profit and Sustainability (PNS), EFL Championship, keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan, serta kurangnya kerjasama dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Premier League. Sanksi berat seperti pengurangan poin bisa jadi kenyataan jika Leicester terbukti bersalah. Abdoulaye Doucouré resmi mengumumkan kepergiannya dari Everton setelah musim 2024-2025 berakhir. Gelandang asal Mali berusia 32 tahun ini memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya meskipun mendapatkan tawaran dari klub. Doucouré bergabung dengan Everton pada September 2020 dengan nilai transfer sebesar 22 juta euro dari Watford. Selama 5 musim membela The Toffees, ia mencatatkan 21 gol dan 14 assist dalam 165 penampilan di berbagai kompetisi. Brighton berhasil mendapatkan bek tengah andalan PSV Eindhoven, Oliver Boskagli, secara gratis setelah kontraknya habis pada akhir Juni 2025. Pemain asal Prancis berusia 27 tahun ini telah menjadi pilar penting di lini belakang PSV. Boskagli telah tampil dalam 204 pertandingan, mencetak 11 gol dan memberikan 13 assist, serta membantu klub meraih 2 gelar Eredivisie, 2 Piala Belanda, dan 3 Piala Super Belanda. Transfer ini menjadi kabar gembira bagi Brighton yang sebelumnya sempat mencoba memboyongnya pada musim panas 2024. Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa Jeremy Frimpong akan bergabung dengan Liverpool dari Bayer Leverkusen. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi para penggemar The Reds yang sudah lama menantikan kedatangan bek kanan berkualitas. Jurnalis asal Italia tersebut menyatakan bahwa Frimpong akan menandatangani kontrak dalam 24 jam ke depan setelah menyelesaikan semua tahapan medis yang diperlukan. Pemain asal Belanda ini diharapkan dapat memberikan dimensi baru dalam lini pertahanan Liverpool. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.